Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, mari kita mulai kajian kita pada kesempatan siang kali ini. Yang di belakang bisa menampung. Ibu-ibu masih cukup space-nya? Masih cukup. Mari kita mulai kajian kita pada kesempatan hari ini karena adzan asar sudah maju dari waktu yang biasanya di atas jam 3, kalau tidak salah jam 3 kurang 10 kita sudah masuk waktu asar. Kita mulai kajian kita lebih awal yang biasanya setengah 2, kita mulai jam 1 lebih 10 supaya nanti jam 2 lebih 15 kita sudah selesai dengan materi dan kita buka dengan tanya jawab. Begitu ya? Ya. Begitu tidak begitu terserah saya gurunya. Mari kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada kehangatan keluarga besar Baitus Syakirin yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu, memberikan kepada kita petunjuk, dan pastinya yang pasti kita sangat harapkan semoga Allah memberikan keberkahan di dalam setiap ilmu yang kita pelajari dan kita petik ketika kita duduk di antara majelis ilmu. Tidak ada yang paling penting kecuali adalah keberkahannya, bukan hanya pada ilmunya. Karena tidak ada perkara yang paling besar Allah turunkan pada kehidupan kita kecuali adalah keberkahan. Berkah itu ketika menyapa pada harta, maka harta itu akan bersifat mencukupi. Berkah itu ketika menyapa pada umur, menjadikan orang yang memiliki umur itu tahu apa yang dia perbuat untuk terus memberi manfaat. Berkah itu ketika menyapa pada satu rumah, maka rumah itu memberikan kepada penghuni rumahnya ketenangan dan kehangatan di dalam rumah itu. Tidaklah keberkahan ketika menempel pada sesuatu kecuali menghiasi perkara yang ditempel oleh keberkahan. Sama pula sesungguhnya ketika keberkahan itu menyapa kepada ilmu, maka sesungguhnya memberikan banyak manfaat di dalam kehidupan setiap penuntut ilmu. Ketika dia tidak hanya mendapatkan ilmu tetapi mendapatkan keberkahan. Sesungguhnya ilmu tanpa keberkahan sebagaimana kita menjumpai mendung tanpa hujan. Maka sesungguhnya mendung tanpa hujan maka tidak bisa membasahi yang kering dan tidak bisa menghidupkan yang mati. Ilmu tanpa berkah itu sebagaimana ketika kita mendapatkan pohon tanpa ada buah yang bisa menyegarkan dan bisa memberi manfaat. Ilmu tanpa berkah itu sebagaimana jasad tanpa ruh yang tidak bisa kita berinteraksi kembali kepadanya. Maka inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah, bukan hanya memohon ilmunya, tetapi memohon keberkahan pada sesuatu yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Hari ini ilmu itu bertebaran di mana-mana. LC, magister, dan doktor itu bisa kita dapatkan dan kita jumpai dengan begitu mudah. Tapi yang paling sulit hari ini bukan ilmunya, karena ilmu bisa kita dapatkan dan kita akses dengan secara mudah. Tapi yang paling sulit kita dapatkan itu adalah keberkahan. Walaupun bertebaran ilmu di mana-mana, itu tidak secara otomatis menunjukkan grafik keberkahan yang berbanding lurus dengan tumbuhnya ilmu. Karena berkah itu tidak berbanding lurus dengan ilmu. Berkah itu berbanding lurus dengan ilmu yang betul-betul diikhtiarkan dengan susah payah dan diamalkan dengan susah payah. Barulah datangnya keberkahan. Bisa jadi ada orang mendapatkan ilmu, yang mendapatkan ilmu 100 juta orang, tapi bisa jadi yang mendapatkan keberkahan tidak sampai 500.000 orang. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan pada setiap ilmu yang kita pelajari dan setiap ilmu yang kita kaji. Berapa banyak bapak-bapak, mereka sering duduk di taman-taman ilmu, sering duduk di tempat-tempat kajian, tapi ternyata istrinya sering berkata, kelihatannya tidak ada perubahan pada diri suamiku walaupun dia sering duduk begitu lama di majelis taklim. Berapa banyak ibu-ibu yang sering datang ke tempat kajian, seharinya 4 kali, walaupun ustadznya hanya mengisi 2 kali. Padahal ustadznya cuma ngisi 2 kali. Padahal dia sudah sangat sering sekali untuk duduk di tempat taklim, tapi ternyata anaknya berkata di dalam hatinya,
kok kelihatannya ibu ngaji sama nggak ngaji sama aja ya. Maka sesungguhnya itulah yang menjadikan kita paham yang hilang itu bukan ilmunya, tetapi yang hilang itu adalah keberkahannya. Inilah yang menjadikan kita senantiasa harus sadar dan waspada. Jangan terjebak dengan ilmu yang terus kita kejar, tetapi kita lupa menjadikan ilmu ini berkah. Memaksa diri kita di dalam ketaatan, membiasakan diri kita menjadi melaksanakan ketaatan, sampai akhirnya ketaatan itu menjadi kebutuhan dan menjadi sebuah kenikmatan dalam kehidupan kita. Ada yang pernah bertanya kepada ulama, gimana caranya mengubah ilmu menjadi sebuah keberkahan? Maka mengubah ilmu menjadi sebuah keberkahan itu adalah disiplin untuk memaksa hawa nafsu kita, supaya kita senantiasa memaksa untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Prosesnya itu ada 4, yaitu adalah memaksakan, membiasakan, lalu menjadikan itu menjadi sebuah kebutuhan dari ketaatan yang kita kerjakan setelah kita mendapatkan ilmu, sampai akhirnya ilmu itu menjadi sebuah kebutuhan dan amal itu menjadi kebutuhan dalam kehidupan. Tidak ada ilmu yang berkah kecuali dimulai dengan kita memaksa. Dengan ilmu kita dapatkan, kita paksa malamnya untuk bangun malam. Dengan ilmu yang kita dapatkan, kita memaksakan jiwa kita untuk memaafkan. Dengan ilmu yang kita dapatkan, kita memaksakan betul untuk taat kepada suami, ketika suami kita mungkin terkadang sering mengecewakan kita. Dengan ilmu yang kita dapatkan, kita memaksa hati kita untuk terus memaafkan istri kita, perbuatannya, ketidaktaatannya, omongannya yang terus terkadang sering menyakitkan gitu. Kita paksa untuk memaafkan. Karena sesungguhnya itulah yang bisa mengubah setiap ilmu menjadi sebuah keberkahan. Inilah yang menjadikan kita faham. Paksakan ilmu dengan membuahkan amal nyata pada ketaatan kita. Lalu menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah kebutuhan, dan pastikan ketaatan itu menjadi sebuah kenikmatan. Itulah yang disebut dengan ilmu yang berkah. Semoga ilmu kita berkah setiap waktunya, dan semoga setiap ilmu yang kita peroleh mampu menjadikan kita punya alasan untuk memaksakan ketaatan setiap ilmu telah kita dapatkan. Semoga nanti satu waktu suami kita akan tersenyum dan berkata, Masya Allah ya, istriku begitu sangat berbeda. Dulu ketika sebelum mengkaji kitab At-Tadhkirah, setelah dia mengkaji kitab At-Tadhkirah, Masya Allah, kalau saya melihat istriku setelah mengaji kitab At-Tadhkirah, rasanya aku tidak butuh bidadari lagi di surga. Itu bisa-bisanya saya aja. Dan semoga pula setiap istri ketika mendapati setelah betul-betul berkah, maka dia akhirnya mendapati suaminya itu merupakan laki-laki yang dia merasa paling beruntung ketika dinikahi sama laki-laki yang betul-betul barokah di dalam ilmunya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu dan memberikan kepada kita keberkahan. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kesyukuran itu tidak menjanjikan selalu bertambah secara kuantitas. Karena syukur itu tidak sebagaimana hitung-hitungan matematika, 1 ditambah 1 menjadi 2. Tapi sesungguhnya ketika kita membaca la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur maka pasti aku tambahkan. Kita sering sekali menafsirkan kata la azidannakum itu artinya tambahan. Berarti kalau kamu bersyukur, rumahmu 1 menjadi 2, motormu 1 menjadi 2. Dan kalau kamu bersyukur, istrimu 1 menjadi yang tadi jawab 2, pas ketiganya nggak jawab dia. Maka sesungguhnya bukan itu artinya kesyukuran ketika kita menafsirkan kata la in syakartum la azidannakum, bukan itu. Tapi artinya kalau kita betul-betul bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya kata la azidannakum itu artinya Allah tetap akan memberikan kepada kita kebahagiaan, dan Allah tetap memberikan kepada kita sukacita atas karunia yang sudah Allah berikan kepada kita, walaupun karunia itu sudah lama
Tapi sukacita dan kebahagiaannya itu masih terasa walaupun kita mendapatkannya sudah sangat lama kita lewati. Itulah yang diartikan dengan kata lazidannakum. Ibu dan bapak, ketika dulu memiliki mobil pertama kali pasti senang, gembira. Dan secara hormon memang kita merasa senang karena dopamin, terus kemudian endorfin kita itu membuat kita itu senang gitu. Ketika kita baru mendapatkan mobil. Tapi apakah kita setelah mendapatkan mobil, lalu mobil itu telah kita miliki selama 7 tahun, apakah kita tetap merasa bahagia? Belum tentu. Tapi kalau dia bersyukur, rasa bahagia terhadap mobil itu tidak akan pernah sirna. Persis sebagaimana gembiranya ketika dulu baru memiliki mobil. Itulah yang diartikan dengan kata la'azidannakum. Ada orang baru nikah, pasti senang. Karena dopamin, endorfin, semuanya membentuk dia merasa bahagia ketika baru menikah. Tapi kalau ada orang nikah sudah melewati 15 tahun, tapi dia tetap merasakan bahagia, sama sebagaimana dulu ketika pertama kali dia menikah, maka itulah yang diartikan dengan kata la'azidannakum. Jadi itulah yang menjadikan seseorang itu akhirnya ditambahi oleh Allah. Ditambahi itu artinya dipanjangkan rasa bahagianya pada karunia itu walaupun karunia itu sudah berlalu puluhan purnama. Saya memiliki kacamata pertama kali ketika saya mendapatkan kacamata ini saya senang dong. Dan pastinya saya akan terus bercermin. Wah bagus banget ya kacamata ini. Tapi kalau kacamata ini saya sudah miliki 3 tahun dan saya masih senang dengan kacamata ini, berarti itulah yang diartikan dengan kata kami tambahi kalau kalian bersyukur. Kalau sudah semacam itu akhirnya kita tidak mudah terjebak kepada keinginan yang tidak ada ujungnya. Karena bahagianya sudah terus diberikan oleh Allah setiap waktu dan setiap saat. Dan itulah sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali hanyalah Allah. Ibu dan bapak punya rumah, pertama kali ketika memiliki rumah itu pasti senang, iya. Karena membangunnya menguras tabungan cukup banyak. Tapi ketika kita melihat rumah itu, walaupun rumah itu sudah 15 tahun, dan tetap bahagianya kita sama persis sebagaimana bahagianya kita dulu ketika pertama kali kita memilikinya. Itulah yang diartikan dengan kata kami tambahi. Yang Allah janjikan kepada orang yang bersyukur. Jadi yang ditambah oleh Allah bukan nominalnya. Yang ditambah oleh Allah bukan 1 tambah 1-nya. Tapi yang ditambah oleh Allah itu adalah yaitu ketika ditambahkan rasa bahagianya pada karunia itu walaupun karunia itu sudah melewati 15 tahun berlalu ketika dia sudah mendapatkan. Kalau sudah semacam itu kita menjadi tenang dan akhirnya kita mendapatkan puncak ketenangan dalam kehidupan. Tetangganya beli mobil listrik, dia tenang membeli setrika listrik. Sehingga tidak ada yang membuat dia gelisah. Loh mak kok beli setrika listrik? Ya kan sama-sama listrik, tidak ada masalah. Sehingga tidak ada yang membuat dia depresi setiap waktu dan setiap saat. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Bersyukurlah kita kepada Allah setiap waktu, bersyukurlah kita kepadanya setiap saatnya, supaya kita paham syukur itu merupakan sebuah kualitas kita untuk berterima kasih kepada kehidupan kita sendiri. Syukur bukan untuk Allah. Syukur itu yang mendapatkan profitnya bukan untuk Allah, tapi syukur itu feedbacknya untuk diri kita sendiri. Barang siapa yang bersyukur, pada dasarnya dia telah berterima kasih kepada hidupnya dan dia telah berterima kasih kepada dirinya sendiri kalau dia bersyukur. Jangan kita memiliki sebuah kesimpulan yang fatal dan salah. Kalau bersyukur, ini supaya Allah senang, jangan. Karena Allah tidak mendapatkan profit apapun atas kesyukuran kita. Karena kesyukuran itu merupakan algoritma supaya kita mendapatkan kelapangan dan ketenangan di dalam kehidupan. Semoga Allah memberikan kepada kita kebahagiaan di dalam kita bersyukur kepadanya. Amin.
Ibu dan Bapak, sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan doa tasyakur kepada Ummu Agis ya, sebagai sahibul bait dari depan rumah Masjid Baitul Syakirin. Beliau baru saja mendapatkan cucu, seorang cucu wanita, cucu perempuan ya, dari salah satu putrinya beliau. Kita doakan barakallahu laka fikal mauhub wa ruzikta birrah wa syakartal wahib wa balagha asyuddaha. Semoga Allah memberkahi atas kelahiran cucunya. Semoga yang dianugerahi bersyukur kepada Allah. Semoga cucunya lekas dewasa dan orang tuanya diberikan anugerah dengan ketaatan pada anaknya dan cucunya. Amin insyaallah. Ibu dan Bapak pasti belum hafal kan doanya? Iya. Karena kalau hafal pasti tadi ngikutin ya. Karena tadi tidak mengikuti itu sudah kesimpulan dari saya. Belum hafal doa sunnahnya gitu. Insya Allah kapan-kapan kita hafalkan. Mari kita mulai kajian kita. Sebelum kita mulai pembahasan kita, yaitu membahas tentang rumah masa depan, yaitu adalah rumah kita bersama ketika nanti kita menuju kepada kehidupan kubur dan kehidupan akhirat. Saya teringat tadi sempat bercerita tentang takwil mimpi sama Ustaz Zainal. Lalu saya menyampaikan kepada beliau tentang salah satu takwil mimpi. Dari situ nanti kita mengambil sebuah kesimpulan yang kita korelasikan dengan pembahasan kitab At-Tadhkirah. Ada seorang ulama, ibu dan bapak dari Saudi, Asy-Syinkiti namanya, nama akhirnya, nama awalnya saya agak lupa. Beliau termasuk ulama yang banyak belajar bagaimana takwil mimpi dan takbir mimpi dari panduan para ulama salaful ummah dari Ahlussunnah wal Jamaah. Pernah saya melihat potongan videonya. Nah, di salah satu potongan videonya beliau ditanya tentang takwil mimpi penelepon. Beliau orangnya betul-betul insya Allah jujur. Kalau beliau tahu takwilnya, beliau sampaikan takwilnya. Kalau beliau tidak tahu, beliau katakan kepada penelepon, saya tidak tahu takwil mimpinya bapak atau ibu. Maka pada satu hari, dalam potongan video itu ada seseorang menelepon beliau. Nah, ini live di stasiun televisi Saudi, kalau tidak Saudi, Kuwait. Beliau ditanya, Syekh, saya bermimpi berjumpa dengan bapakku. Kita harus tahu ya, mimpinya orang yang hidup ketika berjumpa dengan orang yang telah meninggal dunia di dalam mimpi, maka itu hak sebagaimana di dalam surat Az-Zumar 42. Maka saya kembali lagi kepada cerita tadi, kisah tadi. Maka sesungguhnya beliau mengatakan, saya bermimpi dengan bapakku yang telah meninggal dunia. Di dalam mimpiku, aku menjumpai bahwasanya bapakku berteriak kepadaku dan mengatakan kepadaku, nak, kenapa engkau kuburkan aku ketika aku masih dalam kondisi hidup? Dan itu diulang-ulang terus oleh bapaknya. Nak, kenapa kamu kuburkan bapak ketika bapak masih hidup? Di dalam mimpi itu, nak, kenapa kamu kuburkan bapak ketika bapak masih hidup? Beliau sang ulama yang ditanya itu masih nulis dalam kondisi senyum. Penanyanya dalam kondisi tentunya sedih sekali karena dia merasa apakah betul kami ketika menguburkan bapak kami ternyata bapak kami masih hidup. Jangan-jangan kami menguburkannya masih hidup sampai dia akhirnya meninggal dunia ketika kami salah diagnosa. Ulama itu malah justru ditulis, lalu ulama itu dengan tenang menenangkan penanyanya lalu berkata, boleh saya tanya? Boleh. Apakah bapaknya meninggal dunia karena sesuatu penyakit yang ada pada perutnya? Betul, Syekh. Bapak saya meninggal dunia karena sesuatu yang ada penyakit pada perutnya. Maka Syekhnya lalu tersenyum dan mengatakan, al-mabtun syahadah. Orang yang meninggal dunia karena sakit perut ataupun penyakit yang ada di dalam perutnya itu mati syahid. Lalu kenapa bapaknya menjumpai ibu dan mengatakan beliau itu kenapa dikuburkan dalam kondisi masih dalam kondisi hidup? Maka syekhnya mengatakan karena bapaknya insya Allah mati syahid, karena yang menyebabkan kematiannya itu sakit perut, maka ketika beliau mati syahid dilapangkan kuburnya dan diberikan oleh Allah rezeki di dalam kuburnya dan masih dalam kondisi hidup.
Dan itulah yang mengatakan kepada ibu sebagai putrinya, kenapa engkau kuburkan aku padahal aku masih hidup? Karena bapaknya masih hidup di dalam kubur. Setelah mendapatkan jawaban itu, seketika sang penanya itu lega dan bertahmid berulang-ulang kepada Allah di ujung telepon. Saya ketika mendengar video itu, saya mengambil sebuah kesimpulan. Kalaulah kita baru saja kita diberikan penjelasan tentang takwil mimpi, lalu akhirnya kita tahu kejadian yang menyenangkan pada orang yang kita cintai ketika mereka telah meninggal dunia. Sebagaimana penelpon ketika bertanya kepada syekhnya dan dia mengatakan bahwasanya itu mati syahid dan mendapatkan kehidupan di dalam kubur, langsung si penelpon itu tenang. Maka sesungguhnya itulah merupakan sebuah ilustrasi yang ingin saya bangun kepada ibu dan bapak, bahwasanya mengetahui sesuatu atas perkara yang sebelumnya tidak kita ketahui itu merupakan sebuah kenikmatan. Penelpon ini sebelum beliau bertemu dengan syekhnya dan mengetahui tentang takwil mimpinya, beliau dalam kondisi sangat sedih sekali. Sehingga beliau itu berasumsi macam-macam tentang bapaknya ketika bapaknya mengatakan kepada beliau, kenapa dikubur pada saat masih hidup. Tapi setelah mengetahui takwilnya dari seorang ulama, maka seketika beliau menjadi tenang. Itulah yang menjadikan kita paham. Mempelajari kematian bukan untuk menakut-nakuti diri kita, tapi mempelajari kematian itu bisa memberikan kepada kita ketenangan. Karena kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui, akhirnya kita ketahui. Yang asalnya kita tidak paham, akhirnya kita paham. Dan asalnya ketika kita memusuhi sesuatu yang tidak kita ketahui, akhirnya kita berdamai dengan apa yang sudah kita ketahui. Dan itulah yang menjadikan kita membahas kitab At-Tadhkirah li ahwalil mauta wa umuril akhirah, supaya kita tahu apa yang harus kita mengerti pada kehidupan kita di masa mendatang, pada kehidupan babak kedua, yaitu kehidupan di akhirat, di mana ada satu alam persinggahan, di mana alam persinggahan itu adalah alam kubur yang akan menghubungkan kita menuju kepada kematian. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas kitab At-Tadhkirah. Maka kita akan melanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita buka pada halaman 223. Hari ini kita pembahasannya adalah rahmatnya Allah kepada hambanya setelah dimasukkan ke dalam kubur. Maka sesungguhnya kita sebelum membahas tentang ini, karena ini berkaitan tentang kehidupan akhirat kita, maka di dalam satu riwayat kita mendapatkan dan kita menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan setiap orang mukmin dan setiap orang kafir mereka itu memiliki dua bangku. Ada bangkunya mereka atau tempat mereka di neraka dan ada tempat mereka di surga. Orang kafir pun sama. Orang kafir itu memiliki dua tempat. Ada tempat yang Allah sediakan untuk dia di neraka dan ada tempat yang Allah sediakan untuk dia di surga. Maka ketika dia beriman dan melakukan amal salih dan akhirnya dia mendapatkan surga, maka dia mendapatkan tempatnya di surga dan mendapatkan warisan dari tempatnya orang-orang kafir yang tidak ditempati orang kafir ketika orang kafir berada di dalam neraka. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-10, ulaika humul warisun. Penduduk surga itu mewarisi tempat-tempatnya orang kafir di surga yang orang kafir tidak memasukinya ketika menolak beriman kepada Allah di dunia. Sama pula orang-orang kafir pun mewarisi tempat-tempatnya orang mukmin di neraka ketika orang mukmin itu melawan tempatnya di neraka dengan melakukan amal solih. Dan akhirnya orang-orang mukmin mendapatkan surga dan meninggalkan tempatnya di neraka. Dan tempat-tempat di neraka yang itu disediakan dulunya bagi orang beriman, tapi orang beriman melawan tempat itu dengan melakukan ketaatan, tempat-tempatnya di neraka itu diwariskan kepada orang kafir. Dari pengertian hadis ini, dan ini merupakan hadis yang sahih, itu seakan-akan memberikan kepada kita tentang sebuah penggambaran bahwasanya rumah bagi orang yang beriman dan tidak beriman, rumah itu ada 4 sifat. Ada rumah yang pertama, ada orang yang memiliki rumah di dunia tetapi tidak memiliki rumah di akhirat.
Dia punya rumah di dunia, tetapi dia tidak mendapatkan rumahnya dan tidak mendapatkan tempatnya nanti di akhirat, yaitu tidak mendapatkan tempatnya di surga. Dan ini merupakan salah satu di antara kerugian. Walaupun dia punya rumah di dunia, tetapi belum tentu dia mendapatkan rumah di akhirat. Surganya tidak ada rumahnya, karena surganya ternyata lepas ketika dia tidak melakukan ketaatan. Ada yang kedua, ada orang yang mereka itu tidak punya rumah di dunia, dia tidak bisa membeli karena keterbatasan rezeki, tapi dia nanti mendapatkan rumahnya kelak di surga ketika Allah memberikan kepadanya rumah di surga. Sebagaimana kita mendapatkan Asiyah binti Muzahim di dalam surat At-Tahrim 11 dan 12, bagaimana Asiyah binti Muzahim di ujung kehidupannya beliau tidak memiliki rumah ketika diusir oleh Fir'aun. Tapi walaupun beliau tidak mendapatkan rumahnya di dunia, tapi beliau mendapatkan rumahnya nanti di surga. Dan ini yang kedua, dan ini orang yang beruntung. Yang pertama tidak beruntung, yang kedua adalah orang yang beruntung. Ada yang ketiga, ada orang yang mereka itu tidak memiliki rumah di dunia, tidak memiliki rumah di surga. Dan ini orang yang paling celaka. Yaitu adalah tipenya orang yang mereka itu tidak memiliki rumah di dunia, tetapi juga tidak memiliki rumah di akhirat. Sehingga ketika dia fakir, bukannya dia dekat memohon pertolongan kepada Allah, melakukan ketaatan, melawan keterbatasan dengan ketakwaan, tapi justru dia terseret dengan kemaksiatan ketika dia menjalani kehidupan di dunia. Tidak dapat rumah di dunia, tidak juga dapat rumah di akhirat. Ada pula yang keempat, yaitu adalah orang yang mereka itu tidak mendapatkan rumah di dunia, sudah ya. Ada 4 kata para ulama. Saya urutkan lagi. Ada yang tidak punya rumah di dunia, punya rumah di dunia, tidak punya rumah di akhirat. Yang kedua, punya rumah di dunia, tapi punya rumah di akhirat. Yang keempat, punya rumah di dunia, punya rumah di akhirat. Masya Allah, hampir saya lupa. Maka inilah orang yang beruntung, yaitu adalah mereka ketika di dunia, mereka mendapatkan kelapangan dalam urusan finansial, mereka mendapatkan rezeki dengan rumah yang Allah berikan kepadanya, dan mereka juga mendapatkan rumahnya dalam kehidupan kelak di surga. Dan inilah orang-orang yang beriman. Makanya ketika kita memahami, maka setidaknya harapan kita itu ada 2. Bagaimana kalaupun kita tidak mendapatkan rumah di dunia, kita mendapatkan rumah kelak nanti di surga. Atau kalau bisa kita mendapatkan rumah di dunia, dan rumah itu bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi rumah itu juga menjadi tempat kebaikan, dan nanti kita juga memiliki rumah di akhirat, yaitu adalah di surga. Makanya saya sampaikan setidaknya poin yang pertama buat bapak dan ibu. Kalau ibu dan bapak hari ini belum ditakdirkan untuk memiliki rumah di dunia, maka tidak usah terlalu sedih. Dunia itu hanyalah sebagaimana celupan air pada lautan samudra. Kalau kamu dapat, jangan terlalu bergembira, kan cuma 1 celupan. Kalaupun tidak dapat, jangan terlalu sedih, kan itu juga cuma 1 celupan. Dan kalaupun nanti kita menjalani hidup dan kita harus pindah-pindah kontrakan, maka sesungguhnya pindahnya kita antara satu kontrakan dengan kontrakan berikutnya justru akan menjadikan kita lebih mudah dicintai oleh Allah. Ketika orang pada hidupnya mengalami keterbatasan, orang yang mengalami keterbatasan, selama dia hatinya lapang, Allah itu pasti akan lebih mudah ridho kepadanya dibandingkan kepada orang lain. Saya ambilkan contoh. Saya pernah lagi ada satu kegiatan syuting pada series Syamila yang kita sedang selenggarakan. Saat itu selesai aktivitas kita jam 11:30 malam, dan saat itu tim memesan makanan. Saya pada saat itu qadarullah lagi di bawah dari kamar mandi, maka pada saat itu saya menerima ada Gojek yang datang. Ibu dan bapak tahu?
Datangnya Gojek itu setengah 12 malam dalam kondisi hujan deras. Saya itu langsung iba dalam hati saya. Lalu saya tanya kepada beliau, "Loh Pak, setengah 12 masih ngojek?" "Masih Ustaz." "Sampai jam berapa?" "Sampai nanti dapat rezekinya cukup." "Ya sampai sekitar kalau dapat rezeki 100 nanti baru pulang." "Lah sudah dapat berapa?" "Baru dapat 50 Pak. Dari sore tadi, karena pagi saya tidak bisa ngojek." Saya tidak akan memberitahukan apa yang saya lakukan sama beliau. Tapi setelah itu saya mengiringi beliau pergi dengan deresan hujan yang turun setengah 12 malam. Pengen nangis saya melihat beliau itu. Kalau sekelas Umar Mita yang sifat rahmatnya sangatlah terbatas dan kasihnya sangatlah sedikit dibandingkan dengan rahmatnya Allah, ternyata saya bisa berbelas kasih dengan mudah sama orang yang mengalami struggling dalam hidupnya. Loh apalagi Allah. Jadi di balik keterbatasan bagi mereka yang tidak mendapatkan rumah di dunia, maka tidak ada yang perlu untuk disalahkan. Karena bisa jadi itulah caranya Allah untuk lebih mengasihanimu, supaya doamu lebih mustajab, supaya balasan akhiratmu menjadi lebih sempurna, dan supaya ketika balik terasa nikmatnya. Orang kalau terbiasa berdiri, sekalinya duduk, nikmat atau tidak nikmat? Nikmat, karena dia diguncang dengan berbagai macam ujian keterbatasan. Tapi kalau orang sering duduk lagi itu nikmat atau tidak nikmat? Enggak. Itulah kenapa orang beriman itu kadang-kadang ujiannya banyak, supaya ketika dia pulang terasa nikmat istirahatnya setelah dia diguncang ganjing dengan ujian hidup. Naik pesawat setelah mengalami turbulen selama setengah jam, naudzubillah min dzalik. Kira-kira ketika mendarat itu plong atau tidak plong? Plong. Ini yang jawab adalah orang yang pernah turbulensi. Tapi kalau kita naik pesawat selama 1 jam tidak ada turbulens, turun itu ketika landing biasa atau tidak biasa? Biasa. Kenapa orang beriman itu, sebagian dari orang beriman itu diuji dengan keterbatasan? Bukan karena Allah tidak ridho kepadamu, wahai bapak dan ibu, tapi Allah itu justru ridho supaya keterbatasan itu menjadikan kamu nanti ketika pulang istirahatnya begitu terasa ketika sudah lelah menghadapi setiap ujian. Saya kalau naik kereta berdiri, pengennya apa? Duduk. Saya tuh pernah naik kereta KRL Bekasi ke Jakarta Pusat. Masya Allah itu kayak dendeng. Saya ngelihat orang duduk itu nikmat betul rasanya. Pernah naik kereta? Itu niat orang duduk itu nikmat betul. Makanya pernah saya tertipu dalam tanda petik sama seorang bapak-bapak. Ketika dia sedang tidur, tidak jauh dari saya berdiri, tiba-tiba dia bangun, melepaskan headsetnya ke tas. Terus ditutup. Saya ngerasa, bentar lagi berdiri dong bapak ini. Saya deketin dengan harapan, berdiri dong Pak, turun, saya duduk. Ternyata setelah beliau masukkan headset, tidur lagi beliau. Tapi di situ menjelaskan kepada kita bahwasannya kita ini, sebagian dari kita ada yang diuji dengan kesabaran. Makanya ada di antara kita sebagian yang tidak memiliki rumah. Tidak memiliki rumah itu tidak hina. Dan tidak usah ngambil rumah dengan riba. Tidak usah. Demi Allah tidak usah. Demi Allah jangan. Pertama, kenapa jangan ngambil riba Ustadz? Supaya rumahmu yang kamu ambil dengan cara riba tidak menghancurkan rumahmu nanti di surga. Dan yang kedua, jangan ambil rumahmu dengan riba. Kenapa? Kalau memang itu memang jatah rumahmu, akan datang itu dengan sesuai waktu yang Allah tetapkan. Walaupun kamu tidak mengambil riba, akan dijadikan rumah itu memaksa untuk menjadi milikmu. Kalau memang itu Allah takdirkan menjadi milikmu, walaupun kamu tidak memakai riba.
Ndak hina kok, nggak punya rumah itu ndak hina. Saya kontraktor Ustadz, selama 20 tahun saya pindah 15 kali, ndak apa-apa. Justru doa-doanya laki-laki dan ibu-ibu semacam itu terkadang lebih mustajab di sisi Allah. Dan setiap ketika ada seorang perempuan, seorang laki-laki yang mereka tidak ditakdirkan untuk memiliki rumah, kalaulah dia melihat teman-temannya, teman SD-nya, teman SMP-nya punya rumah, katakan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, innal aisha aishul akhirah. Innal aisha aishul akhirah itu apa? Kehidupan kami adalah kehidupan nanti di akhirat. Ayo lanjut, ayo kita lanjut. Nah, kita ucapkan bareng-bareng. Innal aisha aishul akhirah. Begitu caranya Rasulullah. Makanya Nabi mengatakan fima makna idza ra'aita ma yu'jibuka fil hayatid dunya faqul innal aisha aishul akhirah. Nabi mengatakan kalau kamu menjumpai dan kamu melihat sesuatu, lalu sesuatu itu membuatmu kagum kepada itu dan kamu tidak memiliki perkara itu, tidak usah sedih. Katakanlah kepada dirimu, sesungguhnya kehidupan kami adalah kehidupan nanti di akhirat. Kita lihat di puncak, ngeliatin vilanya bagus-bagus banget. Sudah katakan innal aisha aishul akhirah. Sehingga akhirnya membuat kita memahami betul. Ada orang yang mereka memang tidak ditakdirkan untuk memiliki rumah di dunia. Dan bukan berarti itu hina. Tapi boleh nggak kita punya keinginan dan bolehkah kita berdoa kepada Allah supaya kita mendapatkan rumah di dunia dan rumah di akhirat? Boleh. Terutama untuk wanita, Pak. Wanita itu puncak ekspektasi hidupnya itu mendapatkan rumah. Kalau laki-laki enggak. Makanya perempuan itu nanti kalau di surga butuhnya suami atau rumah? Rumah. Kalau bapak-bapak butuhnya rumah atau bidadari? Tidak usah jawab, Pak. Tidak usah jawab. Makanya ketika Allah menyampaikan kepada dua wanita surga itu disebutkan dengan kata rumah. Yaitu sebagaimana Ibunda Asiyah binti Muzahim. Beliau ingin, ya Allah Rabbi ibnil indaka baitan fil jannah. Ya Allah bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga. Lihat Ibunda Asiyah saja. Ternyata ketika di surga mintanya rumah. Sebagaimana kita mendapatkan ketika Allah menghibur Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah dihibur dengan apa? Rumah. Innallaha basyaraki bi baitin fil jannah. Nabi Muhammad mengatakan, hei Khadijah, Allah memberikan salam kepada dirimu dan malaikat Jibril pun menitipkan salam. Masya Allah ya. Bapak dan Ibu bisa bayangin gak? Manusia dapat salam dari Allah dan Rasulnya. Ini kalau Bapak dapat salam dari malaikat Jibril, pasti Bapak akan tanya, dapat salam dari malaikat Jibril? Yakin malaikat Jibril itu malaikat maut? Maka sesungguhnya Ibunda Khadijah mendapatkan salam dari Allah dan malaikat Jibril. Lalu apa perkataan dari malaikat Jibril? Katakan kepada Khadijah Allah membangunkan rumah di surga. Maka Nabi yang menyampaikan, ya Khadijah tu innallaha basyaraki bi baitin fil jannah. Wahai Khadijah, Allah itu membangunkan rumahmu di surga. Kenapa dua wanita istimewa ini dibangunkan dan identik dengan kata surga, identik dengan rumah? Karena puncak ekspektasi perempuan itu adalah rumah, Pak. Makanya maaf kalau ada seorang perempuan minta rumah bukan materi. Saya bila, Bu, insya Allah. Nomor sepatu saya 42 ya. Maka sesungguhnya seorang perempuan kalau dia ingin dapat rumah itu bukan materi, itu basic fitrahnya perempuan untuk memiliki rumah. Kenapa? Karena di rumah itu dia merasa memiliki privasi. Makanya kata Imam Ahmad kepada putranya Abdullah, ketika Abdullah itu menikah, maka apa pesannya Imam Ahmad bin Hambal? Nah, nanti kalau kamu nikah, kamu ingat ya, rumah itu singgasana seorang wanita. Maka biarkanlah rumahmu
dihiasi oleh istrimu, karena itulah singgasananya. Jangan diganggu. Kalau kamu mengganggu singgasana dia, kamu membangunkan macan. Bangun dari tidurnya. Itu ada, Bu, dalam kata-kata Imam Ahmad. Makanya kalau orang paham ilmu, kalau dia membangunkan rumah untuk istrinya, sudah istrinya yang menghiasi. Pasang ini, selama tidak bertentangan syariat, tidak ada masalah. Kecuali bertentangan syariat, kita harus tegas. Ya kan? Makanya saya pernah lihat ada bapak-bapak rumahnya pink. Rumahnya pink. Lalu saya tanya, Bapak favorit warnanya apa? Biru, Ustaz. Paham saya. Saya paham, Pak, insya Allah, Pak. Insya Allah bagi Bapak bidadari di surga. Tapi disitulah kita menjumpai dan kita mendapati itu rumah. Makanya nanti kalau istri kita ingin menghiasi, kadang-kadang kan banyak laki-laki kan suka mikir, ini pernik-pernik kenapa sih ditaruh di sini gitu ya. Karena logikanya laki-laki dan perempuan tidak satu frekuensi. Kalau sudah melihat rumah. Kenapa rumah itu singgasana perempuan? Karena disitulah dia menjadi tawanan bagi seorang suami. Karena semenjak istri kita menikah, dia telah menjadi tawanan bagi seorang suami. Kemana-mana minta izin. Walaupun prakteknya hari ini banyak laki-laki yang juga menjadi tawanan istrinya. Tapi kata Imam Ahmad, perempuan itu tawanannya suami. Kenapa? Karena kemana-mana dia harus minta izin kepada suaminya ketika dia beraktivitas di luar rumahnya. Nah, itu agak keluar dari tema. Sekarang kembali lagi ke tema. Itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami apa yang harus kita lakukan supaya membangun rumah masa depan kita. Karena sesungguhnya rumah masa depan kita itu merupakan sebuah hajat. Tidak membahayakan kita punya rumah dan tidak punya rumah di dunia. Tapi selama kita memiliki rumah dalam kehidupan di akhirat. Dan pastikan kita memiliki tempat kita untuk berlindung pada halte persinggahan sebelum kita menuju kepada kehidupan akhirat. Karena kalau kita nanti di halte persinggahan bernama alam barzah kok tidak mendapatkan rumah dan mendapatkan tempat tinggal, maka itu merupakan sebuah musibah. Ketika ketika kita di alam barzah tidak mendapatkan rumah, sehingga kita tidak berkunjung antara satu ruh dengan ruh yang lain ketika kita tidak mendapatkan tempat tinggal. Sekali lagi, tidak membahayakan punya rumah dan tidak punya rumah di dunia. Tetapi yang paling membahayakan itu kalau kita tidak memiliki rumah dalam kehidupan di akhirat. Ketika kita sepakat bahwasanya kita ingin sekali untuk memiliki rumah pada kehidupan di dunia, di akhirat kita, maka sesungguhnya ada beberapa hal yang terus harus kita perhatikan supaya memantaskan kita untuk mendapatkan rumah kita nanti di akhirat. Apa yang harus kita lakukan supaya akhirnya kita bisa mendapatkan sebuah ketenangan, sebuah kelapangan dalam kehidupan barzah dan kehidupan kelak kita menuju pada kehidupan di akhirat. Para ulama setidaknya mengingatkan beberapa hal dan kita akan mengambil perkataan dari Imam Qurtubi, lalu saya akan tambahi beberapa poin supaya akhirnya masing-masing kita mendapatkan sebuah pandangan tentang bagaimana kita membangun rumah kita kelak ketika di akhirat. Yang pertama, yaitu sebagaimana yang ada pada halaman 223. Yaitu pastikan kalau kita ingin mendapatkan rumah yang nyaman, maka pastikan bahwasanya kita senantiasa berprasangka baik dan meyakini rahmatnya Allah sebagai pemilik kehidupan akhirat dan pemilik kehidupan barzah kita, bahwasanya Allah itu maha baik dan maha sempurna terhadap rahmatnya dan rahmatnya itu mengalahkan murkanya. Ini penting sekali supaya kita pulang kepada zat yang kita berprasangka yang baik kepadanya setiap waktunya. Dan salah satu prasangka baik kita kepada Allah itu apa? Rahmatnya Allah itu lebih besar daripada murkanya. Contoh, misalkan ada seorang anak kabur dari rumah orang tuanya karena konflik, lalu dia pergi ke Malaysia selama 5 tahun.
Ya, selama 5 tahun. Maka sesungguhnya pada satu waktu ada tetangganya pergi ke Malaysia dan berjumpa dengan anak ini. Setelah anak ini kabur dari rumah orang tuanya, ketemu di Kuala Lumpur pada saat makan. Loh, kamu namanya Agus ya? Iya, kamu tetangga saya kan yang kabur dari rumah. Oh iya, kamu kabur sudah berapa lama? Sudah 5 tahun. Kamu udah pingin pulang? Ah, pulang juga nanti paling-paling saya dimarah-marahin, nanti saya dicoret dari kakak, dan pastinya saya tidak dikasih tempat. Lalu tetangganya berkata, salah, kamu tuh justru ditangisi sama ibu dan bapakmu. Dan ibu dan bapakmu tuh sering berkata, saya sering ketemu bapakmu ketika di masjid, ketika sholat, bapakmu masih nangis walaupun sudah 5 tahun. Dan saya pernah mendengar bapakmu berkata, ya Allah pulangkan Agus ya Allah. Saya rela mengalah untuk Agus selama Agus itu pulang. Karena marahku terhadap Agus tidak sebanding dengan cintaku kepada Agus. Kira-kira setelah Agus mendengarkan kisah itu, Agus pengen pulang atau tidak pengen pulang? Pasti pengen pulang. Dan ketika pulang, disambut gak sama orang tuanya? Disambut. Ini merupakan sebuah analogi sederhana. Paham ya analoginya Bu? Jangan sampai tidak paham. Nah, nanti pulang, tadi kajiannya apa? Agus pergi ke Kuala Lumpur. Jangan itu. Agus pergi ke Kuala Lumpur. Ya itu. Maka itu merupakan sebuah analogi sederhana sekali. Bahwasanya yang kita jumpai dan kita dapatkan itu adalah bahwasanya meyakini rahmatnya Allah itu penting. Supaya kita pulang kepada pemilik alam semesta. Dan pemilik alam semesta memberikan kepada kita pavilium. Memberikan kepada kita rumah. Ketika kita berprasangka yang baik kepada dirinya. Karena prasangka yang baik kepada dirinya itu menjadikan Allah memperlakukan dan mengistimewakan orang yang senantiasa berprasangka yang baik kepadanya. Manusia saja, Pak, kalau diperlakukan dengan husnudzon, dia senang atau dia sedih? Senang. Pak, namanya Pak Bambang ya? Iya. Saya tuh dengar orang tuh ngomong macam-macam ke Pak Bambang. Apa? Ngomong apa? Iya, Pak Bambang koruptor katanya. Pak Bambang juga punya istri simpenan. Terus Pak Bambang nanya sama saya, lah Ustadz gimana? Mikirin saya, saya emang gak percaya Pak. Pak Bambang nih insya Allah orang baik. Rezekinya yang berlimpah ini karena saya tahu bisnisnya Pak Bambang. Mana ada istri simpenan? Pak Bambang kan orangnya jujur. Kira-kira Pak Bambang seneng gak sama saya? Seneng. Pasti Pak Bambang minimal akan tanya, nomor sepatunya berapa Ustadz? Paham di sini? Paham nggak ini? Sehingga akhirnya prasangka baik itu penting untuk kita sampaikan. Itu yang disampaikan oleh Imam Qurtubi dengan bahasa yang saya ilustrasikan dengan bahasa yang mudah. Allah itu paling senang kalau kita berprasangka yang baik. Tapi ingat ya, jangan menggunakan prasangka baikmu kepada Allah untuk terus bermaksiat. Itu yang tidak boleh. Allah menyampaikan rahmatnya yang luas tapi menjadi alasan kamu untuk terus melakukan kemaksiatan itu tidak boleh. Hari ini Pak, ada pula orang yang sering menyampaikan tentang rahmatnya Allah tapi akhirnya menjadi justifikasi orang untuk terus berbuat maksiat. Nah, itu yang salah. Tetap rahmatnya Allah disampaikan, tapi bagaimanapun menyampaikan bahwasanya Allah itu disiplin ketika menyiksa orang yang tidak mau kembali, itu juga harus disampaikan. Supaya jangan sampai pendosa itu terus mereka tertipu dengan angan-angan tentang harapan mereka tentang rahmatnya Allah. Karena orang beriman itu tidak tertipu dengan harapan Allah, tapi juga tidak terkubur dengan ketakutan kepada adabnya Allah. Itu orang beriman. Saya ulang kembali. Orang beriman itu tidak tertipu dengan besarnya rahmatnya Allah sampai dia berbuat dosa. Dan orang beriman juga tidak terkubur. Dia juga tidak mati putus asa karena takut kepada adabnya Allah. Orang beriman itu tengah-tengah. Ada orang yang diantara orang beriman itu mereka mati dalam tanda petik karena ketakutan mereka kepada adab Allah yang menjadikan mereka putus asa. Tidak boleh putus asa.
Sehingga akhirnya apa? Sudah hopeless memandang Allah, dosa saya sudah ada zina, udah selesai. Tapi ada orang yang beriman itu apa? Ada orang yang juga ketika mereka melihat rahmatnya Allah menjadi alasan terus. Sehingga terkadang ada seseorang yang dia datang kepada orang itu ketika orang itu terus memberikan harapan bahwasanya maksiatnya itu tidak apa-apa dikerjakan. Nah, itu yang salah. Rahmatnya Allah sampaikan. Setiap para dai harus menyampaikan tentang rahmatnya Allah. Tapi jangan sampai melampaui batas. Sehingga akhirnya orang itu berasumsi dia berdosa itu tidak apa-apa karena rahmatnya Allah itu tidak terhingga. Betul, tapi jangan tertipu dengan rahmatnya Allah yang menjadikan setan itu menjebakmu dan menyesatkanmu dengan kamu melakukan kemaksiatan di balik rahmat Allah yang sangat luas. Makanya akhirnya Imam Qurtubi mengatakan rahmat Allah kepada hambanya setelah dimasukkan kubur itu harus kita imani. Karena kalau kita mengimani rahmatnya Allah yang demikian besarnya, maka itu yang akan melapangkan jalan kehidupan kita ketika nanti pulang. Dan pemilik alam semesta akan memberikan kepada kita sebuah tempat-tempat yang baik, pertolongan-pertolongan kepadamu, sebagaimana kamu telah memaksakan dirimu untuk berbaik sangka kepada Allah. Walaupun dosamu banyak, kamu tidak meremehkan dosa itu. Tapi dosamu yang banyak tidak menjadikan kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Nah, lihat, saya sampaikan dan saya bacakan apa yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Atau Al-Khurasani berkata, rahmatnya Allah sebesar-besarnya kepada hambanya dan itu bertambah besar setelah dia dimasukkan ke dalam kubur. Ketika para pengantar dan keluarganya sudah bubar meninggalkannya, maka ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang diterangkan secara marfu'. Secara marfu' itu bersambung kepada Nabi, berarti riwayatnya sahih. Abu Ghalib berkata, saya bolak-balik datang kepada seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili di Syam. Suatu hari saya menjenguk seorang anak muda yang sedang sakit, tetangganya Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili ini sahabat, punya tetangga. Tetangganya memiliki anak seorang pemuda yang sedang sakit. Pemuda itu ditunggu sama pamannya. Pamannya berkata, "Heh, musuhnya Allah." Ini artinya pamannya itu gemes gitu sama keponakannya. Karena keponakannya sepanjang dia tahu, dia sering berbuat maksiat sebelum jatuh sakit. Dan kelihatannya sakit itu menjadi momen dia balik kepada Allah. Tapi paman yang masih diingat itu apa? Dosa-dosanya dan kemaksiatannya di waktu sebelum dia sakit. Musuhnya Allah, bukankah aku telah menyuruhmu untuk taat? Dan bukankah aku telah melarangmu dari dosa? Ini perkataan pamannya, dan pamannya lebih solih daripada keponakannya. Pemuda yang sedang sakit ini lemah di atas kelemahan, lalu berkata, "Wahai pamanku, seandainya Allah menyerahkan diriku pada kematianku ini, seandainya Allah menyerahkan diriku, kalau aku mati diserahkan diriku kepada ibuku, kira-kira apa yang akan dilakukan ibuku ketika ibuku menerima aku dalam kematianku?" Maka pamannya berkata, "Pasti ibumu akan memasukkan kamu ke surga." Jadi pemuda itu paham tentang tauhid, tapi memberikan sebuah ilustrasi yang indah. "Pamanku, kalau aku meninggal dunia ini, lalu ruhku diserahkan pengurusannya kepada ibuku, kira-kira ibuku menempatkan aku di mana, wahai pamanku?" Maka seketika pamannya mengatakan, "Kalau kematianmu diserahkan kepada ibumu, pasti ibumu gak akan tega memasukkan kamu ke neraka. Pasti ibumu memasukkan kamu ke surga." Itu kata pamannya. Maka pemuda itu berkata, "Allah lebih pengasih terhadap diriku dibandingkan ibuku. Allah itu lebih pengasih daripada ibuku. Kalau ibuku saja kamu katakan ibuku akan memasukkan aku ke surga, kalau kematianku pengurusannya diserahkan kepada ibuku, apalagi Allah yang jauh lebih pengasih daripada ibuku." Nah, perkataan itulah yang dipegang oleh pemuda tersebut semasa sakitnya. Jadi bukan ketika itu. Jadi semenjak sakitnya dia sudah mengubah dan meninggalkan kemaksiatannya. Tidak lama setelah dia mengucapkan itu, maka sesungguhnya dia meninggal dunia.
Abu Ghalib yang menyampaikan riwayat ini belum berhenti. Lalu akhirnya dia berkata, saya Abu Ghalib ini, lalu akhirnya ikut menguburkan jenazah pemuda tersebut bersama dengan pamannya dia. Yang pamannya tadi mengatakan, hei musuhnya Allah, mengapa kamu tidak melakukan ini dan kenapa kamu tidak meninggalkan ini? Yang tadi mengatakan kepada keponakannya. Abu Ghalib bersama pamannya menguburkan pemuda ini. Dan ketika dikuburkan bersama pamannya, maka ketika aku sedang merapikan setelah memasukkan jasad pemuda tersebut ke dalam kubur, seketika pamannya berteriak tiba-tiba yang membuatku kaget. Lalu aku bertanya kepadanya, ada apa? Mahadas. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu teriak di area kuburnya? Maka seketika dia mengatakan, kuburnya diperluas dan aku melihat betapa terang cahaya yang ada pada kubur keponakanku itu. Jadi di situ kita mendapatkan bahwasanya rumah masa depan itu bukan hanya bagaimana kita melaksanakan sholat. Karena banyak orang yang sholat tetapi dia suudzon sama Allah. Banyak orang sedekah tetapi dia itu putus asa dari rahmatnya Allah. Ada orang yang puasa tapi dia tetap saja dia itu mempergunakan rahmatnya Allah untuk menjadi alasan dia berbuat dosa. Tapi dari sini kita paham bahwasanya kehidupan rumah kita ketika kita nanti di akhirat, rumah masa depan kita akan kita dapatkan dari pemilik alam semesta. Kapan? Ketika kita hatinya itu penuh dengan prasangka baik kita kepada Allah. Makanya betul kalau sebagian ulama mengatakan kalau waktu muda yang harus diingat oleh orang ketika muda itu apa? Ingat adabnya Allah supaya ketakutan dia menjadikan dia banyak menginjak rem supaya tidak terjerumus kepada jurang. Kalau masih muda itu banyak injek rem supaya nggak banyak dosa. Waktu muda yang diingat rahmatnya Allah ya dosa terus. Bro, kenapa pacaran? Rahmatnya Allah itu luas. Kenapa pakai narkoba? Rahmatnya Allah itu luas. Terus dia. Kalau masih muda di bawah 30 tahun, uban belum tumbuh, tua belum kelihatan, pergunakanlah untuk terus menanamkan kepada hatimu rasa takut kepada siksanya Allah. Tapi kalau sudah mulai tumbuh uban, keriputnya sudah mulai kelihatan, dan kita sudah tidak bisa melawan seleksi umur dan seleksi tua yang sudah menghampiri kita, maka pergunakanlah hati kita untuk memiliki sifat roja tanpa menghilangkan sifat khauf. Khauf itu takut, roja itu berharap. Ibaratnya naik mobil, kalau sudah agak tua, agak dikencengin gasnya supaya cepat nyampe kepada rahmatnya Allah. Sehingga akhirnya enak perbandingannya. Jadi kalau sudah tua jangan ingat-ingat dosa. Makanya saya sudah sering menyampaikan berulang-ulang kan di sini. Kalau kita mendapati orang sudah sakit berat tapi masih bisa diajak ngobrol, jangan diingatkan dosanya. Tapi ingatkanlah kebaikan-kebaikannya walaupun bapak dan ibu tahu dosa-dosanya. Bapaknya mau meninggal dunia. Bapaknya dulu pernah meninggalkan ibu ketika ibu masih kecil. Pernah khilaf 2 tahun meninggalkan orang rumah. 2 tahun balik. Maka ketika sakit gak usah diingetin. Tuh kan Pak, Bapak sih dulu gak tanggung jawab 2 tahun. Berat kan Pak? Berat. Tuh Pak, lihat Pak di atas Pak, malaikat. Janganlah, jangan gitu. Maka ingatlah bahwasanya dia orang yang baik. Supaya dia senang pulang. Kalau orang itu senang pulang, Allah pun senang menyambutnya. Dan kalau Allah sudah senang menyambutnya, Allah memberikan kepadanya sebuah tempat. Tidak mungkin orang tidak senang itu tidak dibangunkan tempat. Orang ngungsi ke satu negara, lalu negara itu simpati kepada rakyatnya, satu negara, pasti dia akan senang. Dulu kayak misalkan antara Suriah dengan Turki. Turki itu simpatik dengan rakyatnya Suriah. Makanya ketika orang Turki menyambut orang Suriah yang berbondong-bondong mengungsi ke Turki, orang Turki menerima.
Ada satu kawasan namanya Royhanli. Royhanli itu di perbatasan Turki itu, Turki Suriah. Itu jumlah penduduk pengungsinya lebih banyak daripada jumlah warga asli Turkinya. Kenapa kok disambut? Karena mereka seneng. Sebagaimana orang Turki itu kalau sama orang Turkistan itu seneng sekali mereka. Makanya banyak orang Turkistan itu kalau tidak salah dia mendapatkan ID ID kependudukan Turki. Kenapa? Karena mereka merasa satu ras. Turkistan sama Turki itu. Maka itulah analogi sederhana. Orang yang senang itu pasti akan menyediakan tempat. Makanya kalau kita senang sama orang, lalu orang itu tiba-tiba datang ke Jakarta, kita pasti berupaya untuk memberikan kepadanya papan untuk tinggal. Saya misalkan ada sahabat saya datang dari luar kota, pasti saya akan tanya, tidurnya di kantor aja di Syamila sana. Tidurnya di Syamila aja. Maaf saya minum jus jeruknya dulu ya. Antum nggak ada ya jus jeruknya? Sampai mana tadi? Oh ya. Teman saya, kalau kemudian saya senang, dia datang ke Jakarta, mungkin nggak kira-kira saya itu tidak menyediakan tempat tinggal. Saya sediakan tempat tinggal kok. Bapak-bapak, maaf ya, mengadakan itu tugas kantornya, lalu misalkan ada diklat itu ke Makassar. Lalu diklat di Makassar itu kira-kira kantor yang menerima Bapak ketika datang ke Makassar. Tidak mungkin dia tidak menyediakan tempat tinggal. Saya saja kalau dakwah diundang di luar kota, maka pasti akan disediakan tempat tinggal. Itulah yang menjadikan kita paham. Rumah masa depan yang menjadi pembahasan kita hari ini dan itu bagian dari apa yang kita pelajari kitab At-Tadhkirah. Jangan pernah lupa terhadap rahmatnya Allah. Berprasangka terus kepada Allah tanpa menjadikan prasangka baik itu menjadikan kita untuk terus berbuat dosa dan maksiat. Itu penting sekali. Supaya akhirnya kita ketika sudah tidak lagi mudah prasangka baik itu tidaklah menjadi prasangka semata. Tapi prasangka baiknya Bapak dan Ibu kepada Allah itu menjadi pundi-pundi pahala. Yang akan memantaskan Allah untuk memberikan kepada ibu dan bapak sebuah tempat nanti dalam kehidupan barzah dan kehidupan di akhirat. Makanya ada sebuah doa yang bagus yang juga disampaikan oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya. Abu Sulaiman Ad-Darani berucap dalam doanya. Ini salah satu ulama. Ya Rabb, ya Rabb, Engkau adalah zat yang tidak terhibur dengan apapun yang Engkau kekalkan. Dan Engkau adalah Rabb yang tidak kesepian karena sesuatu yang Engkau binasakan. Ya Rabb, penghibur setiap orang yang terasing, kasihanilah aku ya Allah. Ketika nanti aku terasing di dalam kubur, kasihani aku ya Allah. Ya Rabb, yang senantiasa menemani setiap orang yang tersesat dan menemani setiap orang yang sendirian. Hiburlah aku ketika aku nanti sendirian di dalam kuburku ketika satu persatu keluarga tidak menemaniku. Itu kan doanya kan karena dia kenal sama Allah. Saya ulang kembali, doanya bagus. Ya Rabb, yang tidak gembira dengan sesuatu yang dikekalkan. Yang tidak sedih dengan apa yang Engkau binasakan dari apa yang Engkau inginkan. Engkaulah yang menemani dan Engkaulah yang senantiasa menghibur orang yang terasing. Kasihanilah aku ketika nanti aku terasing di dalam kubur. Dan Engkau adalah zat yang senantiasa menemani orang yang sendirian. Maka hiburlah aku ketika nanti aku sendirian. Tidak ada satupun sanak kerabatku di dalam kubur. Maka itulah doa yang dipanjatkan oleh beliau untuk meminta belas kasihan kepada Allah. Makanya maaf ibu dan bapak. Konsep tertinggi hubungan manusia dengan Allah. Hubungan Allah dengan manusia itu bukan cinta. Tapi konsep tertinggi hubungan Allah dengan manusia itu apa? Kasihan. Kalau kita hanya dicintai oleh Allah, bisa jadi kita tidak bisa masuk surga. Tapi kita ini dikasihani oleh Allah. Makanya maaf ya, sering sekali kita kembalikan kepada definisi perasaan orang Indonesia. Orang Indonesia itu paling anti kalau dikasihani. Saya nggak mau dikasihani.
Ya atau tidak? Padahal dikasihani itu lebih awet daripada cinta. Cinta itu bisa hilang seketika karena kecewa. Kasih sayang bisa sirna entah kemana ketika dia melakukan kesalahan. Tapi rasa kasihan itulah yang menjadikan orang tetap bertahan. Hubungan ibu kepada anak itu bukan hubungan cinta yang paling tinggi. Hubungan ibu kepada anak itu rasa kasihan yang besar. Makanya awet hubungan ibu dengan anak. Makanya kalau suami istri sudah saling kasihan, itu malah paling tinggi. Kasihanlah istri saya tidak berkhianat. Istri, kasihan suami saya tidak akan berkhianat. Hubungan kasihan itu kalau dalam bahasa kacamata sunnah itu namanya rahmat. Makanya akhirnya yang menjadikan kita memahami, yang pertama yang menjadikan seseorang itu akan terus mendapatkan kebaikan-kebaikan pada kehidupannya untuk mendapatkan tempat tinggal pada rumah masa depannya, yaitu ketika dia senantiasa memohon belas kasihan Allah setiap waktu dan memohon rahmatnya Allah setiap saatnya, walaupun dia tahu dirinya itu adalah pendosa. Mengulang-ulang taubat untuk mengetuk pintu kasihan Allah itu jauh lebih baik daripada dia menahan taubatnya karena dia lupa betapa luasnya kasih sayang dan kasih belasnya Allah kepada manusia. Ibu dan bapak, maafkan, manusia itu kalau berbuat dosa ada dua tipenya. Ada tipe kalau orang berbuat dosa gimana? Ada tipe orang kalau berbuat dosa itu mengatakan ya sudahlah taubatnya nanti aja daripada nanti ngulang-ulang lagi. Sekalian saja nanti. Akhirnya dosa lagi, tapi dia tidak bertobat. Ada yang kedua, ada orang yang berbuat dosa, langsung bertobat sama Allah. Dosa lagi, bertobat lagi, dosa lagi, bertobat lagi, dosa lagi, bertobat lagi. Mana yang lebih utama, yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Walaupun kita mengulang dosa yang sama berkali-kali. Kenapa? Karena kita berkali-kali bertobat, selama niat kita di dalam bertobat memang tidak ada niat untuk merendahkan nilai tobat kita, maka yang kedua itu lebih mudah dikasihani oleh Allah daripada yang pertama. Saya pernah sampaikan hadis riwayat Muslim yang sangat indah. Apa itu hadis riwayat Muslim? Kalau ada seorang hamba melakukan dosa, dia bertobat kepada Allah. Allah berfirman di atas arsy-Nya, hambaku ini berdosa, lalu bertobat kepada diriku karena dia tahu aku adalah zat yang menerima tobat. Aku terima tobatnya. Dia diterima tobatnya. Dosa lagi, Allah berfirman kembali yang kedua kalinya. Hambaku ini dosa, bertobat, dosa lagi, bertobat lagi. Karena dia tahu aku adalah zat yang maha menerima tobat. Aku terima tobatnya lagi. Udah 2 kali diterima tobatnya. Lalu dia dosa lagi. Lalu Allah berfirman, lalu dia tobat lagi. Allah mengatakan kembali yang ketiga, loh hambaku ini ada dosa, bertobat, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Karena dia tahu aku adalah zat yang sangat pemaaf. Aku terima tobatnya lagi. Udah 3 kali. Loh kata Nabi, loh dosa lagi yang keempat coba. Apakah Allah mengatakan, main-main dia kepadaku? Enggak. Tapi ketika dia dosa lagi yang keempat, apa kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim? Ini hadis riwayat Muslim. Apa yang dikatakan oleh Allah kepadanya setelah 4 kali berbuat dosa yang sama dan bertobat 4 kali? Yang keempat kalinya Allah berkata, "Inni qad ghafartu lakum." Aku akan terus mengampunimu selama kamu terus di dalam kamu berdosa, kamu bertobat kepadaku. Selama kamu bertobat, aku terus ampuni. Karena sesungguhnya taubatmu, karena sesungguhnya ampunanku lebih banyak daripada dosamu yang dilakukan. Ibu dan bapak memiliki 1000 dosa, Allah memiliki 1001 ampunan. Ibu dan bapak memiliki 100.000 kemaksiatan, Allah memiliki 100.001 ampunannya. Karena pada dasarnya disitulah kita menjumpai dan kita mendapatkan rahmatnya Allah itu menjadikan kita mendapatkan sebuah tempat tinggal. Di kuburnya mendapatkan tempat tinggal, di surganya akan dibangunkan. Karena Allah itu kasihan sama orang yang senantiasa menatap prasangka baiknya kepada Allah. Yang kita kejar itu, kalau tidak mampu ngejar cintanya Allah, yang kita kejar itu kasihannya Allah kepada kita. Kasihanilah aku ya Allah.
Doanya tadi Abu Sulaiman Ad-Daur ini bagus banget itu. Saya baca kembali ya supaya kita bisa mengucapkan lagi. Ya Allah, Engkau adalah Rabb yang tidak terhibur dengan apapun yang telah Engkau kekalkan. Dan Engkau adalah Rabb yang tidak pernah sedih terhadap apapun yang Engkau musnahkan. Jadi Allah ketika nanti memusnahkan dunia, Allah tidak sedih. Sebagaimana Allah mengekalkan surga, Allah tidak sedih, Allah tidak gembira. Zat yang tidak pernah gembira terhadap apa yang dikekalkan. Dan zat yang tidak pernah sedih terhadap apa yang telah dihancurkan olehnya. Yang paling bagus di terakhirnya. Engkaulah yang menghibur orang yang terasing. Maka hiburlah aku di tempat yang terasing kelak ketika aku nanti di kuburan. Dan Engkau adalah Rabb yang senantiasa menemani orang yang sendirian. Maka temanilah aku ketika aku sendirian di ruang kubur, ketika tidak ada lagi kerabatku dan keluargaku ketika aku di dalam kubur. Dan itu doa boleh kita ucapkan. Berarti disitulah kita mendapati salah satu di antara kehidupan rumah masa depan kita. Jangan sekali-kali pulang ke halte persinggahan. Sampai memastikan diri kita berbaik sangka dengan pemilik semua tempat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan pemilik tempat dunia akhirat itu adalah Allah. Ya, saya tutup dengan apa yang tadi disampaikan di dalam kisahnya siapa? Abu Umamah Al-Bahili. Sebagaimana keterangan dari Abdul Ghalib. Abdul Ghalib mengatakan apa? Kalau aku meninggal dunia dan diserahkan kepada ibuku, kemana kira-kira ibuku nanti akan mengurusku? Pasti ibumu akan mengurusmu ke surga. Kalaulah ibuku saja ketika diserahin aku ketika meninggal dunia, ibuku akan mengurusku ke surga. Apalagi Allah yang penyayangnya lebih besar daripada ibuku. Ini yang pertama. Bangun rumah masa depan, yang pertama adalah terus memiliki rasa prasangka yang baik terhadap rahmatnya Allah. Karena berbaik sangka terhadap rahmatnya Allah itu bukan anjuran. Tapi itu merupakan sebuah kewajiban manusia kepada Rabb-nya. Apa yang kedua? Menata masa depan, menata rumah masa depan. Menata rumah masa depan bagi orang yang beriman. Yang kedua inilah yang akan kita jelaskan dalam pertemuan kita berikutnya. Sudah 2:30, Masya Allah, masih ada kira-kira waktu 15 menit ataupun 20 menit sebelum berkumandang adzan. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan ini. Semoga kita walaupun baru nomor 1 berarti bulan depan masih rumah masa depan part yang kedua. Semoga Allah arahkan kita kepada perkara yang Allah cintai. Saya serahkan kepada, siapa nama antum? Kepada Rashid. Kepada Ananda Rashid saya persilahkan waktu. Untuk kali ini kita buka dengan tanya jawab. Silahkan pastikan pertanyaannya sesuai dengan konteksnya. Karena sesungguhnya termasuk adab kita di dalam menuntut ilmu, pertanyaannya disesuaikan dengan tema yang dipelajari. Allah a'lam. Baik, jazakumullah khairan katsira kami ucapkan kepada Ustaz Umar Mita yang telah menyampaikan ilmu-ilmunya. Kemudian kami berikan kesempatan untuk para jemaah yang ingin bertanya. Iya. Ibu-ibu dulu atau bapak dulu? Bapak dulu. Assalamualaikum Ustaz. Yang kedua sana. Waalaikumsalam Pak. Pertama terkait dengan kondisi di akhirat. Apabila hasil dari perhitungan akhirat dosa kita hampir imbang dengan amal soleh kita, walaupun amal soleh kita masih lebih banyak daripada dosa kita. Lebih banyak atau berimbang? Sekalian aja, kalau berimbang bagaimana, kalau amal soleh kita lebih banyak bagaimana? Kalau tahu gitu saya nggak tanya tadi Pak. Apakah kita akan, kalau katakanlah lebih banyak, apakah kita akan masuk surga tanpa hisab? Atau bagaimana? Apakah tetap kita akan dicuci dulu di neraka atau seperti apa? Itu pertama. Kemudian yang kedua, izin agak flashback, walaupun insya Allah ada kaitannya dengan materi pada hari ini. Flashback 8 hal yang melapangkan kubur yang tadi sempat juga ada
dibuka, mungkin ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini, yaitu memaafkan orang lain. Betul, Pak. Saat memaafkan orang lain seringkali sulit untuk ikhlas. Nah, Memaafkan orang lain sulit untuk ikhlas, ya. Ya. Terus kemudian tadi kaitannya dengan berkah yang poin pertama, perlu dipaksa. Nah, gimana tanyanya ya? Ini teknisnya bagaimana? Kalau Bapak bingung tanyanya, saya lebih bingung jawabnya, Pak. Gimana cara kita untuk memaafkan orang lain, tapi kita belum seikhlas itu gitu, sesuai standar untuk memaafkan, tidak seperti sahabat Rasulullah yang masuk surga karena keahliannya memaafkan orang lain. Nah, gimana apa istilahnya, bagaimana cara kita untuk memaafkan orang lain secara proses itu tadi? Iya. Makasih Ustaz. Sama-sama. Sebentar, kalau tidak tenang saya nggak akan jawab. Ya. Bapak, kelihatannya pertanyaan Bapak ini curhatan jeritan hati. Saya jawab nomor 2 dulu, Bapak. Memaafkan orang yang menyakiti kita itu tidak ada satupun ulama yang mengatakan gampang. Karena sesungguhnya pahalanya itu termasuk di antara top trendingnya amal yang memasukkan orang ke surga itu memaafkan ketika tersakiti. Dan itu sangatlah susah sekali, Pak. Tapi di dalam hasanah Quran, sebentar ibu-ibu, kalau masih belum tenang saya pulang ke Bekasi. Tapi memaafkan itu ada 3 tahap, Pak. Ada namanya al-afu, ada namanya as-safhu, ada namanya maghfirah. Al-afu itu Bapak memaafkan, tetapi hatinya masih berkecamuk dan masih berusaha untuk menenangkan dan meneduhkan hati dan jiwanya terhadap namanya orang itu ketika menyakiti kita. Tapi dada kita bergemuruh, Pak. Tapi kita sudah memaksa, bismillah saya maafkan. Itu namanya al-afu. Ada namanya as-safhu. As-safhu itu lapang dia. Lapang itu apa? Dia sudah memaafkan. Dan lapang, hatinya sudah tidak lagi bergemuruh. Cuma, dia tidak bisa lagi berbuat baik kepada orang itu ketika sudah menyakiti dirinya. Itu namanya as-safhu. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat An-Nur 22. Waliyafu waliyasfahu. Nah itu dikata al-afu was-safhu. Yang ketiga, maghfirah. Maghfirah itu betul-betul memaafkan, melupakan, berdamai dengan namanya, dan tetap berbuat baik kepadanya walaupun pernah tersakiti oleh perbuatannya. Itu namanya maghfirah. Dan kita pada dasarnya diberikan oleh Allah proses untuk melewati semua proses itu. Nabi Muhammad tidak bisa langsung memaafkan Wahsy. Apakah Nabi Muhammad itu langsung diaibkan oleh Allah? Tidak. Nabi Muhammad berkata, Wahsy, aku terima Islammu. Tapi maaf ya, jangan lihatkan wajahmu di depan mataku. Karena aku masih mengingat wajah pamanku yang engkau tombak dengan tombakmu. Itu namanya proses. Jadi kalau misalkan ada di antara kita, saya memaafkan, tapi setiap mendengar namanya hati kita masih bergemuruh, itu wajar. Tapi bagaimanapun usaha kita untuk bisa memaafkan walaupun dengan gemuruh hati kita, maka sesungguhnya itu pun tidak disalahkan sama Allah. Bahkan maaf Pak, kalaupun Bapak disakiti dan Bapak pengen membalas pun diperbolehkan oleh Allah. Bapak misalkan dimarahin orang ketika di jalan, lalu Bapak diteriakin, monyet. Bapak jawab, monyet juga. Boleh. Selama kita tidak melampaui batas. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan keburukan itu keburukan yang sepadan. Kamu diambil sepatu kananmu, ambil sepatu kanan dia. Boleh dalam Islam. Cuma kalau kayak gitu nggak dapat pahala apa-apa. 3 pilihan al-afu was-safu wal maghfirah itu pilihan atas keutamaan. Kalau ingin mendapat keutamaan, ambil al-afu. Pengen utama lagi, ambil al-safu.
Pengen utama lagi, ambil maghfirah. Dan itu memang harus kita paksakan. Tentunya kita sesuaikan dengan kemampuan diri kita. Sembari kita mendengar terus tentang janji-janji indah bagi orang yang memaafkan. Dan kita betul-betul bisa berbuat baik kembali. Yang bisa membalas itu hanyalah Allah, Pak. Dan itu yang kita harus pegang. Pertanyaan pertama tadi apa ya, Pak? Kalau perbuatan amal soleh kita seimbang atau? Kalau perbuatan amal soleh kita seimbang, nanti kita ditempatkan di A'raf. A'raf itu tempat di atas neraka, di depan surga. Kita nanti di tempat A'raf itu sampai ditentukan batasannya nanti kapan? Sampai nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. A'raf itu apa? Tempat di neraka di depan surga. Itu namanya tempat A'raf namanya. Kalau seimbang antara kebaikan dengan kemaksiatan. Tapi kalau lebih berat kebaikannya, maka dia mendapatkan rahmat. Tapi kalau dia lebih berat kemaksiatannya, maka dia dimasukkan ke neraka sebatas kemaksiatan yang telah dikerjakan selama dia bertauhid dan tidak syirik. Kalau kira-kira dosanya itu lebih berat kira-kira dengan versi waktu itu 1 tahun, dia dimasukkan ke neraka 1 tahun. Setelah selesai, dia akan memasuki surga. Makanya nanti ada orang-orang yang memasuki surga disebutnya dengan Al-Jahannamiyun. Siapa itu Al-Jahannamiyun? Residivis neraka. Iya. Sehingga Jahannamiyun ini ketika sudah memasuki surga, mereka minta sama Allah, ya Allah, tolong cabut nama kami sebagai Jahannamiyun. Memang kami dari neraka, tapi kami berat mendapatkan nama itu, ya Allah. Allah yang mengangkatnya dan Allah menghapuskannya. Jadi tetap ada kemungkinan penduduk neraka masuk surga, ada besar sekali kemungkinan untuk tetap masuk surga. Tapi tentunya harus mencicipi neraka ketika dosanya lebih berat daripada kebaikannya. Bisa dipahami, Pak? Ya. Yang lain satu lagi. Karena sudah 2:30 lebih. Terakhir, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya pernah membaca cuplikan yang dalam Al-Quran yang artinya, apabila hambaku bertanya tentang aku, maka aku dekat. Nah, kedekatan ini mungkin sebagai rahmat ya. Cuman yang pertanyaan saya, ini hamba yang bagaimana Allah akan dekat? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak, ketika Allah menyampaikan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Dekat yang ada pada surat Al-Baqarah ini bukan dekat secara rahmat, tapi dekat secara ilmu. Artinya Allah mengetahui semua apapun yang dilakukan oleh hambanya. Walaupun tetap Allah tetap bersemayam di atas arsy-Nya. Kayak begini, Bapak. Bapak kalau melewati padang pasir ketika di pertengahan bulan purnama, lalu Bapak ingin membuat syair. Kira-kira syairnya apa? Aku berjalan di tengah padang pasir ditemani oleh rembulan. Rembulan terasa dekat denganku. Padahal rembulan jauh atau tidak? Yang dekat apanya? Cahayanya. Sama. Ketika kita menafsirkan atau wa idza sa'alaka ibadi anni, itu ilmunya yang Allah dekat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Allah tahu apapun yang kamu kerjakan. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Dekat dengan rahmatnya bagi mereka yang senantiasa berbuat baik. Innallaha qaribun ma'al muhsin, innallaha lama'al muhsinin. Allah sesungguhnya bersama dengan orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik dekat dengan rahmatnya Allah. Makanya Nabi mengatakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka sayangilah yang ada di atas muka bumi supaya kamu disayangi siapapun makhluk yang ada di atas langit. Syaratnya menyayangi, berbuat baik, tidak menyakiti, tidak mendolimi dari makhluknya Allah, maka kita yang akan dirahmati sama semua makhluk yang ada di atas langit, termasuk pula zat khalik, yaitu adalah Allah. Bisa dimana? Ya. Saya kira begitu kajian kita kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita dan Allah menuntun kita dalam setiap jalan kebenaran. Kita ketemu insya Allah bulan depan,
kita akan membahas rumah masa depan part yang kedua.